Yang cowok satu kakinya kekilir, kalau yang cewek kayaknya rada pucet Pak. Tapi mohon ditolong ya Pak. Saya tahu posisinya Pak, langsung. Siap. Jadi ketika di obrolan itu dia cuma bilang titip nyokap sama Putri. Dalam obrolan sepintas itu dia cuma nyelentuk ada kakek minta gue pulang. Emang sih rata-rata orang kalau mau pulang ya, yang gue tau ya, kayaknya perbuatan baiknya tuh kayaknya ada yang dilakukan gitu, kayak banyak gitu. Gue pegang tuh emot. Jadi di sini posisi sebelah kanan ya. Sebelah kanan, dia nggak pakai, belum cerita Nok, cuman dari raut mimik wajahnya dia kayak gitu pas sambil megangin almarhum. Gue kira berdarah, tapi nggak ada darahnya Nok. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta bersama gua Bay. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngeklik video ini ataupun membantu kami support dengan cara subscribe, komen ataupun like dan share. Terima kasih banyak buat semuanya teman-teman. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, kali ini mungkin agak berbeda ya teman-teman. Soalnya gue ngelihat dari pendakian si Reja ini kayaknya cukup menarik, dan gue juga udah mendatangi ya rekannya si Reja dalam pendakian ini bersama almarhum. Oke, langsung aja kita sapa dulu. Bang Bo, apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah sehat, baik. Thank you banget nih udah nyempetin waktunya buat bareng kita. Thank you banget nih udah nyempetin waktunya untuk bercerita di Selatan Jakarta. Alhamdulillah waktunya pas. Makasih banyak. Oke, sebelumnya juga kan gue sempat udah izin juga nih sama Kak Putri untuk ya membawain cerita ini nih. Untuk teman-teman yang punya cerita ataupun pengen dibawakan ceritanya di channel kami, bisa langsung saja hubungi Instagram Selatan Jakarta ataupun email yang tertera di bawah ini. Oke, jangan berlama-lama, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke ceritanya. Sadar? Jack, sehat Jack. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin gemuk aja ya. Biasa aja anjir. Sibuk apa nih lo sekarang? Masih gawe gue Jack Gawe? di Lipo sekarang. Nah kebetulan kan Abai udah izin nih sama Putri adanya almarhum. Iya tadi udah Minta bilang. dibawain ceritanya waktu kita sama almarhum tadi nih. Oh iya. Jadi gue minta lu buat bercerita lah sedikit sisi pandang lu nih tentang pendakian kita waktu itu. Boleh kita mulai? Ya, jadi waktu itu kurang lebih tahun berapa ya? 2010 kalau nggak salah ya. Iya. Kurang lebih dah. Nah, Itu sorry Bang, itu lu masih sekolah apa gimana? gue sih sekolah lagi mau naik itu tuh SMK. Iya, mau masuk SMK gue. Jadi gue emang teman kecil kan, main bola, terus balik main bola ya diajakin itu gue naik sama nih Reja kan. Gue sih belum pernah naik gunung gue Bang, belum pernah gue naik gunung. Cuman kan namanya Penasaran diceritain juga kan, dia udah beberapa kali naik gunung. Jadi gue seneng juga sih denger ceritanya, kayaknya enak juga ya kan, penasaran juga. Dan memang kebetulan waktu itu gue emang kayak gimana ya, tertarik banget lah. Jadi gue yaudah gue langsung tanpa pikir panjang gue ikut. Berarti pendakian pertama nih? Pertama kali itu gue baru lulus SMP, seneng aja gitu denger ceritanya, udah gue ikut deh tuh. Nah jadi waktu itu gue sempat nggak bilang orang tua gue dulu awalnya, karena kan gue takutnya kan nggak diizinin juga, lagi pula orang tua gitu ya orang tua gue juga kan masih sering nyariin karena gue punya adik cewek kan, biasanya kan gue yang jagain. Akhirnya gue jadi tuh naik tuh disamper Reja nih sama almarhum. Gue langsung ngumpul deh tuh. Setelah ngumpul gue bincang-bincang sambil packing ya Jack ya. Iya. Terus packing, nggak lama packing tuh ngobrol lagi tuh
dia nih yang bikin kayak schedule gitu, dia yang bikin semua plannya. Gue cuman ikut aja karena kan gue emang kurang paham kan. Jadi gue apa yang dibilangin Reja gue ikutin aja. Nah udah tuh nggak lama gue sambil jalan tuh, gue jalan waktu itu kalau nggak salah lewat Seskual gitu. Seskual aja ya. Tuh gue ngompreng tuh pertamanya tuh ngompreng ke Seskual. Dari Seskual ngompreng ke Iya, mana? ngompreng sampai Seskual doang. Dari sini dari- nih depan rumah. Jalanan sini jalan raya keluar gue ngompreng ke Seskual. Biasa tuh seru bercanda ya kan. Ambil doa juga tuh di situ tuh. Masih dalam perjalanan itu masih doa gue dalam ngomprengan. Karena gue takut juga sih pertama kali kan. Setelah udah nyampe Seskual tuh, gue turun tuh sama anak-anak. Terus lanjut nunggu patas ya Jack ya. Iya. Patas ya. Naik patas dah tuh. Kurang lebih berapa menitan, 15 menitan lah lebih lah. Macet juga kan. Akhirnya gue dapat deh tuh patas dah tuh datang, udah lihat tuh dari jauh ya kan, langsung wow siap-siap, oh ya udah gue siap-siap tuh. Raja udah bilang ini udah nyampe patas tuh, udah datang. Gue siap-siap, gue naik patas dah tuh. Pokoknya dalam patas gue udah mulai nikmatin suasana juga tuh. Kalau gue tuh lagi pertama kali nih bakal mau naik gunung. Nah gue banyak tanya juga sama dia, terus sama bercanda-canda. iya sama canda biasa dah, kayak ada pengamen gitu. Gue seru-seruan juga, ngikut nyanyi juga, namanya masih anak bocah kan ya kan, masih bengal-bengal itu. Nah setelah nggak lama itu kita nyampe di pasar Minggu ya Jack ya. Iya. Pasar Minggu, gue udah nyampe tuh pasar Minggu, gue turun haus kan, ya udah gue minta dia bilang Jack gue beli minum dulu Jack. Ya udah bu sana tuh warung tuh, ya udah gue ke warung tuh. Saat gue ke warung gue nyalain rokok juga, dia mesen kopi kan, ngopi dulu deh sebentar nggak apa-apa. Ya udah akhirnya ngopi bentar, nggak lama lanjut lagi ya Jack ya. Langsung ke Bogor. Tuh langsung ke Bogor tuh gue. Nah pas udah dalam perjalanan biasa gue doa terus tuh, setiap di perjalanan, setiap naik apapun gue doa lagi, doa terus gue semoga dilindungi lancar nggak ada kendala gitu lah, amin. Nah sambil ngobrol-ngobrol tuh kurang lebih kita nyampe Bogor jam berapaan tuh Jack tuh? Kalau nggak salah sih agak sore ya. Iya udah mau maghrib ya, udah mau maghrib ya. Akhirnya gue ngikutin dia nih, dia ada kenalan kan, karena dia udah wajar sih berapa kali naik kan. Sempet bercanda juga ya, celutukan ya. Iya, Ngompreng ya, malah jadi ngompreng. emang gue sebetulnya sih nggak ada niatan, sebetulnya dia bilangnya nggak ngompreng dari awal nih. Dia udah tahu pokoknya lah naik ini. Gue ikutin dia aja kan, taunya kebanyakan ngompreng gue. Set parah juga emang sih, cuman namanya emang udah biasa ngompreng gue kan anak sekolah. Ya udah pas nyampe Bogor tuh dia langsung ngajakin gue ke warung tuh, ternyata dia kenal. Ya udah dari situ gue enak juga ya kalau udah biasa tuh ada kenalan. Dia kenal nih sama bapak-bapak pemilik warungnya. Akhirnya dia ngomong ke dalam, mungkin dia izin kali ya. Ya udah tuh akhirnya gue di situ sama minum, istirahat, cuci muka lah, gue capek ya kan. Itu kita udah mau nyampe base camp Putri itu kita. Iya, ternyata gue udah mau nyampe base camp. Gue sih bener-bener emang belum sama sekali, jadi gue apa yang dia bilang, gue ikutin aja, gue turutin. Pas nggak lama tuh kita istirahat, tidur aja kayak kita ya, tidur jam 10-an kayaknya gue tidur duluan tuh, soalnya emang gue capek. Emang Itu di mana tuh bang? di warung itu yang di kenalan warung dia. Di Bogor itu transit tadi itu. Yang dekat Gunung Putri, di pintu masuk. Iya base dekat camp pintu Putri. masuk. Oh pas jalan raya itu. Iya. Iya di dekat jalan raya itu. Nah gue istirahat tuh situ habis cuci muka. Gue sempat mau ngubungin orang tua gue kan, tapi gue ngantuk banget, belum berani juga ya kan. Takutnya mah gue malah nyokap cemas. Ya udahlah, gue tidur. Gue bilang Jack, gue tidur Jack. Agak iya bow. Lu ada selimut gak? Ada, udah gue gak. Gue kan pakai tangan panjang semua. Ya udah tuh gue tidur duluan tuh. Tapi gue sih ngeliat dia sih sama Teddy mulu kan, almarhum kan. Ya udah, gue pokoknya tidur. Habis itu nggak lama samping gue tuh gue ngerasa emang Hari kan. Tahu Hari tidur juga sih setahu gue. Pokoknya dia sama almarhum ngobrol ngerokok masih ngopi di depan. Nah pas gue bangun tuh udah pagi tuh, nggak pakai night jam, gue cuci muka ya kan pakai aqua seadanya tuh. Sarapan dulu. Terus gue sarapan tuh udah dipesenin sama dia nih. Habis sarapan nggak lama ngerokok lagi gue ya kan, ngobrol-ngobrol, Jack gimana Jack, kapan kita jalan. Nah nggak lama kayak gitu prepare lagi tuh, udah suruh dia langsung izin dia sama warung. Gue juga makasih banyak nih sama bapak warung, seenggaknya nanti ketika gue naik lagi gue kenal sama warungnya ini, jadi ngikutin dia aja nih. Udah tuh habis pamit kita jalan lagi tuh, makasih banyak sama pemilik warung. Gue beramai-ramai jalan tuh berempat.
udah prepare jalan. Sampai di pos Simaksi itu sekitar jam Iya, 9-an. pos Maksi jam 9-an lewat lah. Iya, sempet bingung kan lu tuh ditanya, nih ngapain nih? Iya, gua kan nggak ngerti, makanya gua banyak nanya gua sama dia nih, Jack nih ngapain lagi Jack? Maksudnya ribet gak cara-caranya? Nggak, gue ikutin dia aja, nggak ada gampang. Nah, gue nunggu depan tuh dia masuk ke pos gitu. Habis itu dia ngurus, nggak tahu apaan sih, pokoknya dia ke dalam Ngurus Simaksi ketemu. lah ya. Iya. Gue mikir nggak lama lah, benar nggak lama keluar, itu langsung lanjut ya Jack ya. Mulai itu kita perjalanan. Nah itu di situ dia bilang nih kita udah siap naik nih, doa lagi tuh gua. Abis doa nggak lama Al-Fatihah langsung kita jalan tuh berempat. Dia belakang, dia nyuruh almarhum di depan karena emang dia sama almarhum yang tahu jalur kan, paham juga kan. Ya udah gua tengah tuh sama Ari. Nah setelah dalam perjalanan tuh kurang lebih berapa lama gitu tuh nyampe Pos 1 pos 1 tuh sempet ngerokok dulu. gua nggak terlalu capek sih, belum terlalu capek karena emang habis bangun kan masih seger. Nah pas sampai Sorry bang, itu posisi pendaki situ ramai atau gimana sih? kalau waktu itu sih memang sepi sih ya, paling kehitung jari lah. Euforia waktu itu tuh karena belum banyak peminatnya mungkin, atau gua nggak ngerti deh, karena di zaman dulu kan beda. Iya sih benar-benar. Pendaki itu bisa dibilang kayak hitung jari lah zaman dulu. Iya bener, nggak terlalu ya, pokoknya bener-bener kehitung 1-2 orang ketemu pendaki juga, itu paling nyapa doang ya kan. Udah tuh habis itu Berangkat kita. gua udah siap, udah doa langsung jalan gua. Dulu start jam berapa tuh bang? Sekitar jam Jam 10 7. kalau nggak salah. Jam 10-an 10 siang ntar tuh lewatin Jack ya. dari Iya, Simaksi ini. sekitar jam 10-an Jam 10-an. siang. Kira berangkat lah kita tuh menuju pos 2. Di pos 2 sempet makan dulu nih, ya kan? Iya gua Dia ya kalau lapar lagi gimana ya kan, daripada gua ntar takutnya gua jarang ada pos, apa posnya jauh-jauh kan. Kalau dia misalkan dia bilang dekat-dekat, cuman kan gua belum pernah. Nggak enaknya tuh misalkan lagi di jalan nih, lagi naik tapi bukan di pos, istirahat gitu, gua kurang suka. Kalau gua takutnya ada, namanya kan hutan ya kan, Kayak nggak ada lahan aja ya. gue gitu takutnya kayak ngerumput, gue nggak mau kayak gitu, atau ada binatang di perjalanan kan gue nggak mau kayak gitu. Makanya gue di pos, gue minta izin sama dia, sama almarhum juga, makan dulu dah gue bentar. Makan tuh gue Indomie, terus minum aqua doang, langsung ngerokok lagi sambil jalan tuh. Nggak lama sih, tiduran kurang lebih kita. 20 menitan lah. Pas gue ngerokok gue nyelonjor kan, lonjoran sama Hari gue tuh, Raja sama Teddy tuh kan, ketiduran anak-anak. Nah gue gimana ya, mau bangunin juga kasihan juga kan, takutnya ntar capek nih. Udah biarin dah, tidurin aja dulu. Ya udah tidur. Gue nanya, Jack mau istirahat nih Jack, dia nggak jawab. Ya udahlah, dia udah tidur. Udah akhirnya gue ikutan tuh lonjoran, tidur juga tuh. Hari udah tidur duluan samping gue Hari. Habis itu tidur, bangun. Pas bangun tuh gue kaget, depan muka gue tuh emang dia nih, tapi dia udah bangun. Posisinya sih mukanya dia lagi shock nih. Gue nanya lu ya Jack ya waktu itu ya, lu ngapa Jack? Ngapa? Gue emang ngapa Jack? Gue kirain gue dikerjain kan. Udah enggak, kata dia enggak ya. Lu ngerjain gue ya? Sorry bang, itu lu pas itu kenapa boleh? Jadi waktu di pos 2 itu gua sama almarhum gimana ya, kayak ngeliat sosok pendaki cuma model pendaki kusam gitu, Bray. Maksudnya? Ya pendaki cuma pakaiannya tuh kumuh, gimana sih? Oke. Jadi posisi gua lagi begini, nunduk tiduran, gua ngeliat tuh ada pendaki lewat, cuma dia nggak sapa, mungkin dia nggak enak kita lagi tidur atau gimana. Cuma pas gua melek mata gitu, nggak jauh dari situ hilang dia. Jadi gua sama almarhum Teddy tuh main langsung kayak tatap-tatapan. Oke. Begitu, set, dia cuma ngangguk. Sorry, itu tapi di tempat lu singgah itu lu istirahat, itu ada pendaki lain lagi nggak sih selain kelompok lu ini? Nggak ada. Nggak ada. Oh. Jadi gue baru datang di situ juga, emang nggak ada orang, gue berempat doang. Jadi nggak lama dia bangun, gua langsung, ayo kita gerak. Gua nggak mau Gue sempat lama-lama di sini. penasaran di situ. Tapi dia nggak jawab pertanyaan. Nggak jawab, gue pikir dia ngerjain gue ya kan, tapi dia mukanya shock ya udah. Ya, takutnya bikin panik Iya, sih ya. kira udah tuh, nggak apa-apa lah, paling dia
cuma jahil atau gimana kan, tapi dia bilang nggak ada apa-apa. Ya udah gue jalan dah tuh. Karena di pendakian kita ini berempat semuanya tuh orangnya jahil semua. Iya namanya Jahil dalam arti apa nih? Ya iseng aja lah Emang kita. iseng, temen. Jahil aja deh gitu. Emang Pokoknya dari kita kecil. lengah sedikit, udah lu iya gue alis pikir gue diisengin. dikerjain ya kan. Kira kita berangkat lah tuh, nggak jauh udah. Nggak lama dari itu kita berangkat. Itu lu mulai start lagi dari pos 2 tuh jam berapa? Kalau nggak salah sekitaran abis Johor jam Hampir. 1-an lah. Udah siang juga ya berarti ya? Siang. Siang. Tapi emang kalau di sana nggak ada panas-panas sih ya. Asli sih. Iya enak banget beneran. Terus gue lanjut tuh dari pos 2 gue lanjut jalan biasa, almarhum depan dia belakang, gue tengah pasti sama Hari kayak gitu terus polanya. Karena emang gue sama Hari sama sekali belum ngerti kan. Kalau Ari pernah sekali waktu itu gua ajak. Iya, cuma emang Ari apa ibaratnya emang lebih dekat gue emang ke Hari. Ke Lebih dia. enak lah ya buat Iya, bercanda-canda. kalau dia sama Teddy emang almarhum emang lebih dekat dia. Kira gue jalan lagi tuh kayak gitu polanya. Nah, sampai Mau pos 3 tuh. mau pos 3 itu istirahat lagi ya Jack ya kita ya Jack ya. Nah, jadi kayak kita, lu inget gak sih yang pas kita dengar suara cewek kayak kayak nangis gitu. Cewek yang teriak. Heeh. Di pos 3. Iya. Iya, Tapi di situ Ada. Ternyata di sana itu waktu itu ada mahasiswa, ada mahasiswa berempat. Kalau nggak salah berempat dia. Berempat ya. 4 orang mahasiswa. Gue kaget kayak gue orang berantem ceweknya apa gimana, ngambek apa gimana. Ternyata ada musibah. Mereka yang ke mahasiswa itu jadi kayak nggak tahu kenapa pokoknya pas gue datang Nuraja nih nyamperin nih tuh kayak dia kayak jatuh aja kayak Iya, kakinya itu posisi kilir ankle-nya sih. geser. Tapi udah kayak udah bengkok gitu kakinya, harus diurut itu mah Posisi jatuhnya di trek atau di track di trek. kegelincir mungkin ya? mungkin. Jadi yang cowok kan ada 4 pendaki. Jadi 3 cowok, satu Satu perempuan. cewek. Cewek cuma satu. Nah, jadi yang salah satu rombongan yang laki ini kakinya yang gue bilang engselnya geser itu, dan satu lagi Ya kekilir itu. yang perempuan ini gejala hipo. No. Kalau yang cewek pucet sih, yang gue liat pucet. Apa Dia- emang make up-nya gue nggak ngerti sih. Cuman yang gue liat pucet. Tapi itu cuaca di situ Cuaca gimana? cerah. Cuaca enak aja. Tapi dia kena gejala hipo itu cewek. Mungkin karena dia fisiknya drop atau belum kena asupan makanan, kan kita nggak tahu. Iya sih. Kira dia panik nih, Nok. Iya, gue panik di situ. Gue kirain berantem ya kan di gunung, masa iya. Ternyata pas kita samperin nih, ya dia emang jatuh. Si yang cowoknya tau gue jatuh sih, kepleset apa gimana. Dan akhirnya gue nyuruh dia turun nih berdua hari. Kan gue kan sama Hari mulu ya. Jadi dia mikirnya sama almarhum dia apa ibaratnya nolongin dulu dari situ lah seadanya. Apa di BP3K kan ditolongin dulu seadanya. Nah gue disuruh turun buat manggilin tim rescue. Kan gue nggak ngerti dong kalau sendiri nggak bakalan berani gue. Iya, iya. Akhirnya gue disuruh sama Hari, dah temenin Ri. Udah gue akhirnya ditemenin sama Hari tuh. Dia sama almarhum sama mahasiswa itu ya kan, bantuin dulu seadanya. Gue turun lagi tuh manggilin tim rescue tuh. Ya di jalan sih gue sama Hari nggak bakalan jauh-jauhan karena emang gue takut nyasar juga kan. Jadi tuh gue apalin jalanan yang tadi gue naik, masih ada jejak-jejaknya, gue apalin aja, gue turun. Bagusnya dia ini kan karena dia sering futsal, jadi fisiknya yang lebih stamina-nya Iya gue emang kuat dia. seneng sih olahraga. Kira ya mau nggak mau dia gue suruh turun. Ya nggak lama lah, sekitar mau jam 5-an gitu. Iya sore tuh sore. Dia nyampe nih bawa tim rescue. Gue langsung bilang kan, lapor sama tim rescue, Pak saya lagi naik Pak, dalam perjalanan ada orang juga ngedaki, kurang lebih 4 orang tadi, kayaknya mereka ada kendala tuh Pak. Yang cowok satu kakinya kekilir, kalau yang cewek kayaknya rada pucet Pak, tapi mohon ditolong ya Pak. Saya tahu posisinya Pak. Langsung si Hari juga, ayo Pak. Langsung tuh dia beberes tuh, tim rescue langsung cepet sih orangnya, enak. Lu posisi itu bang dari pos 3 turun ke Simaksi lagi nih. Iya buat manggil sih, itu turun aja. lagi Pak. Buat manggil itu doang. Iya, di situ gue juga nanya-nanya, ini gimana nih kalau kayak gini, kan saya baru pertama naik gunung Pak. Iya sih. Udah nggak apa-apa, ayo ikut Bapak. Gue ikut lagi dah tuh. Akhirnya gue naik lagi tuh sama tim rescue sama Hari tuh. Nggak pakai istirahat, gue emang langsung naik. Nah habis gue langsung naik lagi, nyampe dah tuh pas 3 tuh sama dia pada tuh. Ada mahasiswanya kan, udah dibantuin sama tim rescue. Gue nggak lama di situ aja kayak kita pamit tuh. Karena itu udah bukan
Maksudnya bukan ranah Ibaratnya, kita buat Yang melakukan penting, SOP itu. seenggaknya kita udah bantu, terus juga gue juga makasih juga sama tim rescue kan, nggak pakai ribet, langsung ditolong gitu, mau gitu jalan langsung cepet, penanganannya bagus sih. Nah gue langsung izin, terima kasih ya kan, langsung pamit gue sama dia. Jalan lagi tuh gue berempat tuh, mahasiswa juga ngucapin makasih juga sama kita. Gue jalan tuh berempat, lanjut ke pos 3 ya Jack ya. 3 sampai pos 4 pun kita bablas kan karena kita Iya, ngejar waktu. kalau pos 3 gue nggak istirahat, langsung jalan lagi gue. Kata dia, daripada kemalaman takutnya kan, biar maksimal waktunya, ya udah langsung gue lanjutin tuh. Habis gelap aja ya. Iya betul, gue juga kan nurut banget nih kalau dia bilang ntar kemalaman mungkin nggak enak atau gimana kan, atau cuacanya ntar berubah. Dan akhirnya nyampe Surken pun malam juga, ya kan? Tapi akhirnya malam, cuma seenggaknya gue nggak buang waktu di pos 3 itu, nggak istirahat, bagus banget sih memang. Jadi Sekitaran kalau nggak salah kisaran jam maghrib ya, apa Isya setengah gitu. tujuan, jam 7-an deh. Nyampe Surken. Iya. Iya, udah nyampe. Terus ya udah nungguin arahan dari dia aja nih gue. Jadi waktu itu kita kayak buka tenda itu di Surken Barat. Itu cuaca di sana bagus banget ya. Iya bagus Sempet banget, takjub dia. asli. Karena Itu dapat masih, cerah banget. masih cerah itu. Padahal udah ibaratnya udah lewat maghrib, mau udah malam kan. Bintang banyak banget. Dia sempet Gua- bengong kan. Begini naik Kalau gue gunung ya. ibaratnya punya kamera, gue kamerain itu. Disambut ya Terus, malam. Selamat iya. datang istilahnya gitu. Keren banget tuh asli. Bintangnya jelas. Kalau di Jakarta kan gimana sih? Redup. Iya lah. Bener. Paling 1 biji 2 biji. Jauh juga. Ini beneran banyak bintang loh. Keren banget kayak di film beneran. Akhirnya gue nunggu arahan dia dah tuh. Nah dia bilang, Buka tenda di Surken Barat. Pas kita akhirnya bikin tenda. Dia bikin kopi, gue bikin masakan. ya gue ngopi, gue nyeduh kopi. Sama Ari gue. Nyampe sebelum balik itu jam berapa? Pokoknya sekitar habis isaan. Gue nggak ngerti deh. Karena di saat itu gue Ya, buat ngelihat jam itu jarang. Karena handphone gue pribadi gue Azan Asia. juga gak kedengeran. oke, Asia. Jadi yang handphonenya Gua canggihan doang. itu dia doang Nokia. Nokia. Jadi di zaman itu emang buat handphone. Tapi emang jarang main handphone. Yang buat nikmatin aja ya. Iya. Kalau dulu mah. Emang tujuannya naik gunung. Lagi pula cuma kameranya begitu, nggak jelas. Oke. Lanjut Bang. Nah, tuh jam berapaan ya? Kurang lebih jam 10-an lah malam. Biasa gua langsung izin tidur aja gua. Nah, di situ tuh gua duluan tuh masuk ke tenda tuh. Ya kan, Ari nyusul, dia masih almarhum di depan. Tidur. Udah tuh gua tidur. Terus lu ngapain tuh, Jack? Jadi waktu itu gue ngobrol sih sama almarhum Almarhum si Teddy. Almarhum Teddy. Nah jadi di situ ada sedikit yang perbedaan buat gue no. Karena maksudnya di, beda tuh gimana? yes, yang kita tahu ya Teddy orangnya jahil. Iya. Kalau diajak ngobrol jarang serius, banyak guyon. Banyak bercandanya dia mah. Jadi malam itu tuh beda. Dia berpikiran luas, dewasa banget ya. Di obrolan itu kayak nanya-nanya gimana nanti masa depan. Planning lu apa? Lu harus kayak gimana Oh, nantinya. di situ bahas itu. Gua ngobrol berdua, sedangkan dia kan di dalam tenda. Gua Gua udah sempat tidur. agak ngejauh dari tenda tuh muter-muter nyari suasana lah di Surken. Ngobrol-ngobrol di sana. Ya itu, gua belum ada feeling kalau dia bakal umurnya pendek nih. Dalam kutip ya. Cuma dalam obrolan itu dia bilang berpesan, gua baru tak pahamnya tuh pas turun ya. Kalau dia itu ternyata nyampein amanah. Jadi ketika di obrolan itu dia cuma bilang titip nyokap sama putri. Iya, dia mesen kayak gitu, aja cerita. Kayaknya dia mau ngerantau ya, Jack ya. Iya, Cari kerja di luar. alibinya almarhum dia mau kerja keluar kota. Karena kan kebetulan almarhum ini putus sekolah. Nah, dia juga orangnya nggak apa ibaratnya jarang di rumah dia. Jadi dia alasannya itu buat kerja. Dia cuma masih nitip pesen ke gua sama bawa pada tolong dikontrol nyokap sama adik gua. Ya sorry Jack. Jadi kalau misalkan dia udah ngerantau nih, ya dapat kerjaan gitu, takutnya susah dihubungin apa lama pulangnya. Dia bilang, gue di samping juga sama dia, jagain kontrol adiknya, kalau ada apa-apa, kalau bisa jagain gitu, jangan sampai ada masalah kenapa-napa sama adiknya sama orang tuanya.
Tapi di saat dia kayak gitu lu nggak ada pikiran aneh tuh ya, cuman pengen Kalau- kerja aja ngerantau gitu. Kalau gue pribadi nggak mikir apa-apa no. Karena ya emang gue tahu tipikalnya dia, gue kenal banget dia seluk beluknya. Jadi emang gue pikir dia kerja. Cuma yang anehnya tuh di sini no. Dalam obrolan itu kan posisi gue rebahan tuh ya, sambil ngeliat bintang lah. Jadi tuh dia sempat kayak bilang ada kakek. Dalam obrolan sepintas itu dia cuma nyelentuk ada kakek minta gue pulang. Cuman gue nggak tahu nih maksud tujuan ucapannya dia nih apa. Setelah itu gue kan nggak mau mikir kalau itu bakal jadi sugesti buruk buat gue ya kan. Gue coba mengalihkan pembicaraan, bercanda lagi lah. Nah ketika gue mau balik ke tenda, dada gue digini. Sama aman. Yang lu bilang ya, Iya. Beliau bilang, amanah. lu anak laki, lu harus bisa pegang teguh janji lu. Ini amanah. Gua nggak mau mikir jauh banget no, dalam malam itu, karena gue pikir ya udahlah, gue pasti jagain kok. Gue nggak bakalan mikir lu bakalan pergi kemana, nggak balik Sama lagi. gue juga nggak punya pikiran kayak gitu. Pas dia lagi ngomong ke gue sama Hari. Dan akhirnya gue sempat dirangkul kan sama almarhum, kayak dilus-lus rambut gue bilang apaan sih lu? Romantis banget ya. Iya, ini bukan lu nih, gue mati gue begitu, beda banget lu. Ya udahlah, akhirnya gue nggak lama itu masuk ke tenda. Nah di sini nih jahilnya gue sama Ini si almarhum. setan emang dia nih. Pakai kentut, buset, tenda ditutup lagi, habis kentut, buat karet anjir. Gua- Masih sempat bercanda juga ya. Iya, Itu masih bercanda, orang sampai dia pada ngedumel. gue bangun lagi tuh. Apalagi udah tahu sendiri kan di gunung angin, kita kentut, Iseng pokoknya udah set banget. banget. Paling mantep sih. Tenda ditutup lagi sama dia habis kentut. Sedap. Nggak lama ya udah kita bercanda tuh, sempet kayak Tapi ceng-cengan. gue sempat ngejar dia kan, ketempeleng gitu. Udah kuat gue anjir, udah capek-capek ngantuk. Bau banget nok, buset lu tau diri tenda ditutup lagi. Kira nggak lama kita tidur. Iya, Tidur tuh akhirnya semuanya tuh. Gue pagi balik lah. lagi ke tenda. Pagi lah tuh tiba. Nah bangun tuh pagi tuh, pas gue bangun, almarhum ya Jack yang udah Udah standby dulu aja. standby. Karena dia, Dia udah masak ya Jack ya. orangnya bangun pagi nok ya. Dia nggak tahu tidur apa enggak tuh, gue nggak tahu tuh dia tidur apa Buat enggak. summit atau gimana sih? Iya. Jadi gue bangun pagi itu langsung toto almarhum Udah siap. udah siapin makanan nih buat Udah makanan anak-anak. udah jadi. Gak lama kita makan packing lah nih. Jadi kita rencana turun dari lewat Cibodas, Oh lintas. lintas. Tapi sorry Jack, dari situ tuh kayaknya gue ngeliat emang sih rata-rata orang kalau mau pulang ya, yang gue tahu ya, kayaknya perbuatan baiknya tuh kayaknya ada yang dilakukan gitu, kayak banyak gitu. Kadang ada pesan yang kita nggak tahu itu pesan terakhir kan. Terus juga banyak dia kayak Apa hal nolong, terus dia nolong orang tua anak kuliah. Terus dia juga tiba-tiba udah jadiin masakan. Dari situ tuh gue kayaknya emang sih dia nggak terlalu malas, tapi gue kaget aja gitu, udah rapi semuanya kan. Udah gue tinggal cuci muka, makan ngopi, bercanda lagi tuh, ngobrol-ngobrol, terus Naik lah kita. iya naik lagi dah tuh gue. Jadi itu gue kalau pas di puncak itu ada tempat favorit. No. Ketika di puncak gede kan ada batu besar tuh. Oh Jadi iya, gua di batu situ. ya. Jadi gue di situ tuh sama almarhum Teddy tuh selalu di situ kalau naik gede. Dia ngikutin kan duduk di batu gede itu sambil ngerokok. Wih nikmat banget. Jarang banget sih foto ya, momennya nggak ada ya, karena emang nggak bawa kamera. Bagus. Cuaca alhamdulillah masih. Cuaca bagus itu Nok. Namun ketika kita turun Pas gue turun tuh hujan tuh deres. belum deres, masih gerimis. Nah pas ketika nyampe di Iya Kanang nggak lama Badak, gerimis deres tuh. Kanang Badak deres. No. Gua suruh dia azan. Itu deresnya lama soalnya. Jadi gue Ada gini, sorry posisinya itu ada pendaki lain tuh. Belum. nggak ada, gue nggak ketemu. Oh mungkin nggak kayak sekarang ini ya. Iya, Kalau dulu ada- kayaknya belum rame sih emang, belum tenar juga maksudnya. Tenar mah udah, cuma euforianya nggak kayak pendaki-pendaki sekarang. Kayaknya Iya. timingnya beda mungkin. dia azan rapi. Gua kan tahu juga kan lagi hujan, bagusnya azan. Biasanya cara bisa berhentiin hujan tuh doa
sama azan kan. Ya udah gue azan dah tuh, gue azan biasa hari gue godain juga kan. Oh, masih ada Iya. iseng Iya. nih. Kalau gue kan emang samping gue hari tuh. Pendakian di saat sampai saat itu pun masih kayak ketawa-tawa. Gue mikir ya cuaca wajar lah, paling hujan, alhamdulillah adem ya kan. Cuma deres, nggak rapi-rapi. Pas derasnya itu lumayan lama, gue azan dah tuh, gue azan nggak berhenti juga. Ya mungkin gimana cuaca alam ya kan, dibilang alam udah. Ya udah, akhirnya gue selesai aja doa, pada diem tuh, masih pada bengong, pada diem, nggak bercanda gitu maksudnya. Kira-kira nggak lama kita mutusin jalan nih. Nah Reja bilang lanjut jalan kali ya, soalnya gimana nih waktunya juga mepet. Itu jam berapa tuh nyampe kanan balik itu? Siang sih no kalau nggak salah. Sekitar jam 1 jam 2 Jam satuan Jam 1 jam 2 itu hujan terus. Deres. masih deres. Akhirnya kita turun, maksain dengan keadaan hujan deras. Selang nggak jauh dari sebelum kayak nyampe di pemandian air Pemandian. panas. Kan awalnya mereka jalan dulu nih. Gue sempet ngaso karena kaki gue Dia kram. belakang, soalnya dia bawa carrier depek juga kan. Gue kan emang nggak bisa bawa banyak, awal dia nauin, jadi dia bawa beban banyak sih. Oke. Dia juga rada jauh nih, Teddy, almarhum, gua Ari, dia rada jauh. Gue sempet ngaso nih no, di salah satu tempat itu. Gue nengok belakang juga emang kurang jelas, maksudnya Pandangan nggak- ketutup. pandangan. Kabut gitu ya? Iya. Jadi ketika gue istirahat di saat kaki gue kram itu, gue ngeliat, Lo nggak bilang-bilang juga istirahat. gue ngeliat sosok, nggak ngerti itu jin atau apa ya. Oh, yang Yang gue almarhum cerita ya. itu, iya. Jadi mirip almarhum, cuma pakaiannya tuh bersih. Dia nih banyak dikasih gambaran, maksudnya dikasih, Anda. iya kayak Sorry, ada Ding. gitu. Jadi ngelihat sosok almarhum Teddy ini, pakaiannya putih semua, bersih. Tapi bukan kita saat itu, maksudnya bukan almarhum saat itu aja. No. Jadi kayak orang yang menyerupai gitu, dia cerita. Gue sempet dalam hati gue bilang, lu jin atau bukan? Temen gue di bawah sempet ngucap gue dalam hati gue. Itu posisi lu tidur atau Duduk, karena Duduk kaki yang gue ngaso dia. kram. sandaran biasa aja gitu? Iya, di senderan keril biasa lah. Nggak tidur kan tapi? Kagak. Nggak lama gue dengeran tuh suaranya almarhum. Nah, almarhum teriak tuh ya, Jack. Iya. Blay, buruan. Hujan. Gua berhenti, almarhum teriak. Udah buruan, Bray. Cuacanya udah sama aja nih begini, makin gak enak ya kan. Udah dia jalan lagi tuh. Ternyata Sadar dia lah gua. neduh, dia ternyata ngaso anjir. Kagak bilang. Sadar, gue lewatin lah. Bismillah ya lah, Bismillah gue lewatin. Dia Lu nggak jin. cerita tuh, belum cerita, dia nggak cerita apa. Lu jin. Langsung gue bilang, lu jin. Jin menyerupai teman gue. Akhirnya sampailah nih gue di pemandian air panas. Atau gue sampai tuh mandi air panas. Sempet mandi dulu kan di situ. Mandi hujan, mandi air panas. Oke. Nggak lama, ya inilah petaka mulai di sini. Iya betul, kejadiannya di air panas. Jadi almarhum nggak teriak, dia nok. Pas itu gua ngeliatnya dia udah jatuh. Jadi Ya, posisi, kayaknya kepleset atau kenapa sih, keserimpet atau gimana sih nggak dia? ngerti juga kan gue dibilang. Jadi posisinya itu Gue lebih setelah deket sih. ngelewatin jembatan yang itu tuh air panas. Iya, jembatan air panas. Nah dari situ gue nggak jelas sih, mungkin Gue si yang Bowo lebih deket juga nggak merhatiin almarhum, Jack. Jadi emang gue lagi sama Ari, tahu-tahu jatuh nih no. Itu posisi lu mau turun ke bawah? Iya, mau turun, kita mau turun. jatuh gelinding. Dia guling dia. Ya, jadi entah dia kehantam kayu atau batu, nggak jelas ya, Pokoknya di Kegulingnya situ itu kayak keguling ke depan atau ke samping? ke depan. ke depan. Oh, kalau ke samping gua mata. Nah jurang kan. Iya. Jadi itu posisi nggak- iya sih. dia itu ke depan. Nah ketika dia Kebentur berhenti dia. itu kebentur antara kayak akar gede atau pohon itu. Kalau- Batu, sorry. Kalau feeling gue sih emang ada akar gede juga, Jack, waktu di sini di posisi itu. Kayaknya kena akar deh. Awalnya almarhum itu sempat masih kayak ketawa. Gue takutnya Anjir, apa? jatuh. Iya. Gue takutnya itu nggak bercanda, emang beneran. Gue takutnya dia
langsung geger otak, soalnya kepala kebentur emang. Akhirnya gue lari Karena kan dia tuh. bilang begitu, gue pikir wah nggak kenapa-napa nih. Jack, langsung gue susul tuh dia lari nih, dia lari langsung diperiksain sama dia kan. Gue juga ngeliatin kan dari deket, lu ngapa Ted, lu nggak apa-apa Ted. Terus dia megang-megang tuh, periksain dia. Jadi gue taruh lah di pangkuan gue nih. Gue ngeliat sih dia merem aja gini, aduh jatuh gue. Iya, gue juga pada ngeliat ya kan, lu jatuh, lu nggak apa-apa Ted. Belum dijawab tuh dia, masih kayak gitu, merem gitu. Terus dia meriksa. Ini yang kagetnya Nok. Jadi pas ketika gue taruh palanya itu Iya, di paha pangku, gua, di pangkuan pahanya. gua. Gue pegang tuh muat. Jadi di sini posisi sebelah kanan ya. Sebelah kanan, dia nggak pakai, belum cerita Nok, cuman dari raut mimik wajahnya dia kayak gitu. Pas sambil megangin almarhum, gue kira berdarah, tapi nggak ada darahnya Nok. Lihat, Jack, apa Jack? Ada keluar di sini lu nggak sih? Gue nggak ngeliat gue. Mungkin ketutupan tuh. Jadi di sininya Pas tuh gue keluar. kan megangin kakinya tuh, gue megangin kaki almarhum, gue lurusin kan. Dia nggak bilang apa, tiba-tiba dia kayak ngeliatin gue gitu. Gue ngeliatin tadi tuh, gimana Jack, kenapa Jack? Dia bilang, udah yuk. Gue mikirnya bawa dulu maksudnya ke tempat yang gak kehujanan ya kan. Cuman di situ dia langsung buka kayak Mata. apa, iya, buat nutupin, maksudnya biar gak kehujanan. Kita bikin Pas kehujanan bivak kita pada asal-asalan lah, pakai playseat. akhirnya bikin kayak bivak gitu aja Iya. kayak. Gue nggak ngerti ya kan, udah gue ikutin dia aja dah, diajarin kan. Gue bikin, udah selesai tuh jadi bivak. Almarhum sama dia dipakein kopi aja kayak waktu itu ya. Iya sini. Jadi Seadanya kopi. ini Oh, dari sini. sini keluar darah. Nah sini tuh kayak orang mimisan. Nok. Gue memang bener-bener nggak ngeliat darahnya, kayaknya kayak kena hujan atau apa. Gue pokoknya nggak kelihatan darah, cuman gue lihat dari biasa-biasa aja maksudnya enggak biasa terus gitu kayak doang, sakitan gitu enggak. gitu doang, gitu doang, cuman merem aja, nggak ngobrol. Nah gue dari situ penanganannya gimana ya, udah gue ikutin dia bikin bivak, langsung dikasih kopi sama dia, dikopiin terus. Apa lagi tuh Jack, waktu itu Jack? Udah habis itu akhirnya gue suruh lu turun nih berdua hari. Awalnya kan Iya. lu nggak mau nih karena gelap. Iya soalnya gimana ya, Mungkin- malam Nok, gue belum ngerti banget ya kan. Lagi-lagi gue mari turun lagi tuh gue minta tolong tim rescue lagi. Kira dia bablas langsung jalan tuh. Keril gue tinggal satu tuh. Iya, Keril gue tinggal. tinggal satu. Itu benar-benar nggak dibawa tuh Keril. Kira dia turun. Nah di sini tuh kayak sempet almarhum ini bilang, udah ya, tinggal gue aja. Aduh. Di situ gue mari benar-benar panik banget, itu buru-buru panik. Lari Gue dia takutnya, gue sih nggak mikir sampai ke situ ya, nggak mikir sampai gimana tuh almarhum. Gue pikiran nih kecelakaan biasa, bisa diobatin ya kan. Langsung tuh gue panggil tim rescue. Lama juga tuh gue, karena memang posisinya gelap no. Gue kan nggak berani cepet-cepet, takut salah jalan gue. Ari juga baru berapa kali doang dia naik gunung. Jadi gue emang pegangan tuh sama Ari tuh, pegangan, gue jalan, gue turun. Temu sampai tim rescue tuh, gue cerita, Pak minta tolong Pak, teman saya ada jatuh Pak di dekat pemandian air panas, tolong dong Pak segera Pak, karena kepalanya takutnya kenapa-napa, kebentur ya kan. Langsung tuh gue tim rescue jalan lagi tuh, naik lagi tuh, gue nyamperin posisi lokasinya. Tapi kita ketemu akhirnya di jembatan kayu. Nah sebelum gue nyampe lokasi, dia ternyata udah turun sama almarhum. Berarti Ada lu jembatan. boleh nggak nungguin dia naik lagi? Lu kayak dia turun, lu kayak ngintil lagi gitu ya, agak jauh dia apa gimana? Gue Yang nggak tadi dia lama, bilang, nggak lama dari dia jalan, gue berangkat. Jadi posisi gue punya kayak semacam tambang kecil lah. Mau nggak mau almarhum harus gue bawa nih. jadi digendong Nok. Karena gue mikirnya apa? Ketika gue pegang palanya ini, ya pala lah kita pegang, kan keras ya Iya, tulang tengkorak. tengkoraknya. Cuma emot. Dalam hati gue, feeling gue nih udah kayak ada yang nggak beres nih. Nggak beres nih. Mau nggak mau gue harus bawa turun. Kenapa almarhum bilang, udah tinggal gue aja. Gue bilang kita naik bareng, turun bareng, ayo kita jalan bareng. Kira mau nggak mau gue bopong tuh dia. Gue bopong. Jadi di saat gue bopong itu, kita sempet jalan tuh Dok, berdua, gelap-gelapan.
Dia kayak cuma megangin dada, Pundak. megang pundak. Cuma ratanya kenceng. Cuma Kayaknya nahan sakit sih kalau menurut gue itu. iya, dia cuma bilang, nggak ngomong apa sih, cuma aduh, pulang. Nah pas mau sampai penyancangan ya, karena licin mungkin, hujan juga masih turun Nah deras itu banget sial sih. banget tuh asli dah. Gue kesel banget itu. Jatuh dia sama almarhum. Ini masih ada oleh-olehnya. Bocor tuh kepalanya. Sini gua bocor. Gantian mulut dia gua makan berdarah. kopi. Sama almarhum masih bisa makan dia kopi. Dia juga ngeratain sendiri. Itu sorry bang, itu lu temu dia posisi lagi Di dekat jembatan. Jadi dia lagi rebahan berdua sama almarhum. Dia rebahan. Jembatan kayu. Udah Gue nggak tahu tuh ternyata dia jatuh. Habis jatuh ya kan. Lu ngapa Jack? Gue jatuh kata dia. Pas gue lihat tidak itu udah dikopiin ya kan. Ya elah ada aja, astagfirullah. Gue sempet kesel tuh di situ. Ngapa begini amat ya? Yang ibaratnya yang tahu seluk beluknya gunung dia berdua. Gue takutnya Mari kenapa-napa ya kan. Tim rescue akhirnya meriksain itu. Dia juga diperiksa lagi nih sama tim rescue. Tim rescue 3 waktu itu datang kan. Nah, akhirnya tim rescue-nya datang. Gue sempat udah pasrah tuh, no, di posisi malam itu. Gue sempat ngerokok nih berdua sambil tiduran, karena almarhum bilang, ya bagi rokok. Ngerokok masih sempat ngerokok gue berdua. Cuma dalam hati gue udah, kalau umur gue panjang, tolong kasih permudah jalan buat balik. Tapi kalau umur gue pendek, ya udahlah, nggak apa-apa. Gue udah pasrah di situ karena gue ngeliat Teddy udah mulai geget. kayak jam Iya, cuma masih sempet mau maksain ngerokok. Dan akhirnya tim rescue datang. Gue mau dikasih penanganan pertama, cuma gue bilang udah, Duluin dulu almarhum. duluin almarhum, gue nggak apa-apa nih. Akhirnya dia jalan nih. tapi kondisi Ikut. lu itu di situ masih aman-aman aja nggak masalah. Ya kalau dibilang aman, alhamdulillah. Cuma mungkin fisik ngedrop. Dia capek lah karena beban Pasti yang dibawa sama banyak. ini juga almarhum kena gitu. Iya, gendong almarhum juga kan turun. Akhirnya dia turun bareng tim rescue. Gue sama Gue turun Ari. tuh sama almarhum tuh. Gue ngikutin almarhum pokoknya. Gue takut ada apa-apa kan di jalan. Kak, sebelum berangkat gue pesen sama dia. Gue bilang langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Ya, dia mesenin langsung ke rumah sakit aja. Minta Ntar tolong. urusan tanya Nggak jelasnya pakai nanya kejadian di biaya-biaya. mananya, kejadian di TKP-nya, tanggung jawab gua. Karena gue juga saksi, gue juga melihat. Akhirnya dia berangkat, mungkin dia udah nyampe lah ya nih di rumah sakit, nggak jauh, sekitar 30 sampai 45 menit. Gue nyampe nih di pos bawah Cibodas. Gue sempet ditahan di situ, ditanya gimana kejadiannya bang. Cuma gue bilang, "Tak dulu, maaf sebelumnya, teman saya gimana nih?" "Oh, teman kamu udah dibawa nih ke rumah sakit terdekat." Dan alhamdulillah kan ada Bowo nih, ada dia. Gue Akhirnya ikut rumah sakit duluan gue. dia ke rumah sakit, gue sempet tanya dulu nih sama Ari berdua, gimana kejadiannya. Gue bilang beginilah, begitu kejadiannya di sini. Kira ya udah, kamu longokin dulu teman kamu ke rumah sakit ini lah, disebutin nama dia. Berangkat tuh gue dianterin sama salah satu AA di sana. Iya, sama Ari juga dia berdua. Jalan Nyusul. gue naik motor berdua. Nah kebetulan sampai di sana, rumah sakitnya ini fasilitasnya kurang memadai ya. Kalau menurut gue sih gimana ya? Ya kurang lah pokoknya. Kalau buat mungkin karena Terdekat kampung mungkin juga ya. iya, Terdekat alat-alatnya juga. baik pas. Dan apalagi akhirnya zaman itu juga belum terlalu canggih juga kayak Iya. sekarang ya. dan akhirnya mau nggak mau dia ngabarin orang tuanya dia nih, Bowo. Di situ gue langsung Oh lu baru ngabarin baru orang tua lu, Bang? nelpon gue baru ada sinyal. Dan akhirnya biaya rumah sakit keluarganya dia nih yang biayain sampai ambulan. Mau nggak mau, apalagi kan yang hitungannya lumayan ada uangnya, beliau. Akhirnya bokap bilang waktu itu di rumah sakit, adalah di Jakarta, bokapnya bilang bawa ke sini Iya, aja. bokap gue minta tolong Oh, ke jadi Jakarta dari aja biar lebih gampang Cibodas ini dikontrolnya. langsung ke Jakarta tuh. 14 malam. Jadi Langsung abis dioper. penanganan nggak lama di situ, kita langsung berangkat nih ke Jakarta Semuanya kelompok berempat Balik gue di berempat. ambulans semua. di ambulan.
Gue di depan dekat supir, dia di belakang nih sama almarhum. Nah ya nggak ada di pikiran gue sih pada hari itu. Gue di ambulan bawa temen gue. Awalnya gue nolongin orang, ya kan? Tapi Mahasiswa kenapa tadi. ternyata pas pulang gue harus nolongin temen gue nih keadaan seperti ini di luar. Kasihan lagi ya. Iya benar-benar di luar dugaan, benar-benar. Kalau boleh diulang lagi tuh gue beneran dah. Nah jadi ya pas posisi itu tuh udah feeling udah kenceng banget sih gue. Udah karena ngeliat dari fisiknya Teddy tuh udah nggak sadar. Cuma ya kayak orang kena gejala apa sih namanya bu? Shock sih menurut gue dia. Kayak kejang gitu ya. Gue sih nggak ngeliat jelas ya di belakang karena gue di depan kan. Akhirnya ketika sampai di rumah sakit di daerah Jakarta tepatnya, gue nggak bisa jelas, maksudnya nggak bisa nyebutin lah rumah sakitnya. Jangan sebut. Akhirnya dia standby nih sama bokapnya. Gue di rumah sakit, gue nggak pulang. Oh, nungguin aku. Iya, bokap gue datang, dia pulang dulu nih dia. Oh, saat itu lu pulang dulu gak? Nih awalnya gue mau ngabarin keluarganya si Putri sama ibunya nih. Si Putri ini kan adiknya Teddy. Gue pulang dulu lah, hitungannya gue nyetor muka lah ke orang tua gue. Nggak lama dari situ gue baru rapi mandi. Nyokap almarhum ya? Enggak, awalnya adek lu. Oh, adek gue duluan. Adek lu nyamper ke rumah gue, bilang suruh buru-buru ke rumah sakit. Sama adiknya Bang Bu. Iya, bokap Iya. gue ngabarin ke rumah. Gue nggak tahu tuh, cuma dibilang sama adeknya dia, bang disuruh ke rumah sakit buruan. Sama abang disuruh ke rumah sakit nih buruan, darurat. Oke lah, gue langsung pakai baju setelan, datanglah nih gue ke rumah sakit. Ari ternyata udah di sana. Pas gue nyampe rumah sakit itu ada bokapnya dia cuma bilang tengokin yang kuat. Dia ada nih di pintu masuk ICU atau IGD, gue nggak ngerti deh waktu itu. Di IGD. Posisi dia udah lemes udah nunduk aja. Sampai gue bentak dia, gimana kabarnya Teddy? Diem dia, pertama dia diem. Gimana? Jangan diem aja lu lihat sendiri. Gue suruh dia masuk. Pas gue masuk ternyata udah nggak ada. Soalnya dokter udah ngabarin gue duluan, gue jadi nggak sempet. Percuma juga gue ngabarin dia juga lagi di jalan kan pasti tahu. Katanya almarhum ini ngembusin napas terakhirnya ketika udah di jalan ya. Iya, jadi dalam perjalanan ya dia udah nggak sadar. Mungkin di situ dokter bilangnya udah nggak ada, nyawanya udah nggak ketolong. Dan akhirnya jenazah dimandiin, dikapanin. Gue udah mulai bingung nih sama Bowo ya. Sama Ari juga takutan juga. Gue mau alasan takutan apa nih sama keluarganya, apalagi yang termasuk paling deket nih dari teman-teman keluarga gua. almarhum ya kan. Gua. Dia nih paling dekat. Kira ya udahlah, gue pasang badan deh, gue yang ngomong sama keluarganya. Kira kita di mobil jenazah rame-rame gitu. Gue udah kayak orang gila kali no. Udah nangis, dia juga udah Pusing, bingung. nyesel. Gimana sih kita udah ngerasa cepet penolongannya. Akhirnya tibalah nih di rumah dukanya almarhum Teddy. Almarhum. Karena kebetulan kan masuk gang. Gue bilang sirene ambulan matiin. Dateng, gue keluar dari pintu, gue keluar dari ambulan, gue masuk lah nih bertiga ke gang itu ke arah rumahnya almarhum. Gue paksain beraniin diri ngetok, keluar adenya lah. Adiknya almarhum ini. Iya, si Putri. Gue tanya Putri, ibu ada kak? Ada apaan kata Putri? Ada apaan bang? Nggak dijawab sama dia. Gue diem Langsung aja. masuk ke dalam temu ibunya. Ketika ibunya bangun, kenapa aja? Teddy mana? Gue duduk nih salim, beraniin diri lah gue ngucap, mohon maaf sebelumnya Bu, Teddy Gue nggak meninggal. bisa ngomong gue di situ.
Ibunya jerit sejadi-jadi, Jatuh ibunya. pingsan. Nggak nyangka sih pasti. Adenya sampai Adanya marah-marah tuh. marah-marah Dia sama gua. Iya pasti. Soalnya kan emang jalan terakhir sama lu orang Iya, ini. paling dekat sama dia. Gue kan emang prepare juga sendiri gue mah. Adanya tahu mau jalan sama dia. Ya akhirnya udahlah histeris lah di hari itu. Nggak lama dari situ akhirnya kita ngurus lah itu semua ke apa, nyolatin, nguburin. Sempet kayak gua masih nggak nyangkai sih. Sama, gue juga masih nggak percaya. Gua bertiga tuh masih setelan gembel, mungkin gua doang yang udah ganti baju. Gua mah dia pada masih setelan, ya setelan pendaki lah, masih setelan naik gunungnya dia. Nyolatin, nguburin. Gua langsung kepikiran jelasin ke dia tentang amanahnya almarhum. Kaget lah dia. Sama, soalnya dia ngomong begitu juga ke gue. Cuman gue mikirnya ya itu biasa aja karena emang dia mau ngerantau kerja. Jadi nggak ada kepikiran gue dia bakal gimana-gimana. Nah di situ gue kaget, ternyata ngomong juga sama dia waktu pas di gunung. Dan akhirnya sampai 3 hari gua nggak nongol. Sampai diomelin sama dia 3 hari yasinan Ya lah. gue bingung ya, kejadiannya begini kayak masih Nggak nyangka nggak, aja. iya nggak percaya. Pasti sih. Gua nggak dateng karena gua kalap lah. Kalap, bener-bener kalap gua di situ. Gua nggak mikirin diri gua kebayang banget terus ketika seharian lah, ngabisin waktu gotong-gotong almarhum. Dan sampai akhirnya pas di hari ke-7 dia nemuin gua lah di kuburan. Ternyata ada tahu. dia di kuburan ya kan. Dia udah nyekar duluan. Dia sendiri. Gue nggak janjian, gue emang datang naik motor gue Pas lu datang itu dia sendiri, dia sendiri dikubur. Akhirnya dia nyadarin gua juga dari trauma gua, karena dalam ketika gua ketemu itu dia langsung nepuk tangan gua. Udah, lu inget gak sih pas lu bilang udah ikhlasin, kita punya amanah berat. Di situ gua langsung sadar, oke, life must go on. Ayo kita fight buat jagain keluarganya. Kita cari cara gimana caranya nih buat kita ngelindungin ibu sama adiknya almarhum ini. Itu sampai berapa bulan ya? Wah ya, sampai adiknya masih gedek buat sama gue ya. Lama lah adanya, kayak kesel gitu, wajar sih. Gue Pasti sih. bocah juga kan, mikirnya sampai nggak ada abangnya. Mungkin mikirnya karena diajak jalan bareng, naik, iya. kan habisnya sama Nih boleh kan karena Teddy ini hitungannya bisa dibilang tulang punggung ya, karena Iya, dia emang anak bokapnya pertama. kan udah nggak ada. Ya mungkin sampai akhirnya kita bisa nyambungin tali silaturahmi kita ke adiknya tuh jadi erat setelah adiknya itu mulai beranjak dewasa. Akhirnya adiknya mengikhlaskan dan yang ngerangkul kita lah, maksudnya dia open lagi ke kita seperti biasa. Bahkan sampai sekarang masih bisa silaturahmi walaupun dia jarang nih karena sibuk Gue sama kerja anjir. kerjaannya sama keluarganya. benar-benar. Terakhir datang acara adanya nikah ya, Lu enak, gua jadi saksi. jadi saksi. Canggih dia emang. Ya syukurnya Putri sehat walafiat. Ibunya juga enak sih, nggak ada perubahan, maksudnya nggak ada yang berubah gitu dari ibunya. Tapi nahasnya ya setelah 2 tahun atau 3 tahun kepergiannya Teddy, ibunya ya Iya, ibunya pulang almarhum. panggil sama yang kuasa. Oke bang Bowo masih banyak banget nih. Le, Iya, sama-sama. Nok. sebenarnya males sih, bukan males kenapa ya? Ya nggak kuat aja sebenarnya buat kayak denger kayak gini langsung. Sama, gue juga jadi ingat lagi. Gue juga kayak ngebayang juga bang. Ya, habis gimana lagi ya? Ya namanya udah umur ya kan, kita nggak Kita tahu. nggak ada yang tahu sih memang. Ya kita doain aja ya, semoga langsung ditempatkan di sisi yang Amin, yang amin, terbaik. amin, amin, ya Allah. Ya mungkin ya udah dah ya, cukup dah nih kayaknya. Agak nyentuh juga soalnya kan. Ya terima kasih banyak juga buat semuanya nih Bang Bowo, mulai aja. Ya mungkin teman-teman cerita malam ini dari Bang Bowo ini saksi hidupnya lah mungkin dari si almarhum Teddy. Ya terima kasih banyak teman-teman yang udah mengikuti video sampai akhir. Bye. Undur diri, selamat malam, saat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.